Bagasi mobil orang nomor satu di Republik Indonesia ini ternyata bisa disesuaikan dengan keinginan rakyat. Waktu di hadapan para peserta didik sekolah, isi bagasi mobil RI1 isinya buku dan alat tulis. Saat di hadapan para petani, isi bagasi belakangnya adalah cangkul, pacul, dan bibit. Di hadapan para nelayan, isi bagasi di mobilnya adalah sertifikat tanah. Isi bagasi mobil presiden memang menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya yang saat itu relevan dan kontekstual. Bawaan Pas Pampres orang nomor satu di Republik ini, Joko Widodo, bukan senjata lengkap. Pas Pampres Joko Widodo melakukan pengawalan bukan hanya kepada presiden, namun mengawal nasib masyarakat yang membutuhkan di sana. Yang dibawa Pas Pampres di era Joko Widodo adalah paket sembako yang akan dibagikan kepada Gojek. Mobil Presiden Joko Widodo di tengah Covid ini tetap dapat pengawalan dari Fujrider yang membukakan jalanan. Di jalan protokol di Jakarta, beliau berhenti sejenak di halte tempat para driver ojol mengadu nasib. Joko Widodo tidak membawa uang, dia membawa bekal. Bagasinya dipenuhi kantong berisi makanan untuk mengisi perut para ojek online yang ngemper di pinggir jalan, menunggu orderan dari orang-orang. Beliau berbuat untuk rakyatnya, tidak butuh podium, tidak butuh citra, karena citranya bukanlah ada di atas podium maupun di atas tata kata. Citranya adalah hatinya yang baik dan berempati kepada rakyatnya. Baru kali ini ada mobil presiden menepi di halte, ikutan ngemper bareng ojol. Hanya di era Jokowi kita bisa melihat ini. Ia datang dengan santuy di pinggir halte. Sontak para ojol pun terkaget-kaget dan tidak menyangka. Kamera pun datang langsung dari para warga yang bareng ingin memfoto mobil presiden. Tidak dengan pengawalan ketat, seketat saat Soeharto datang dan dilempari tomat. Ketika dilempari tomat, mendadak Pas Pampres menudungi Soeharto dengan payung. Tidak seperti SBY yang Pas Pampresnya begitu sigap. Saat orang-orang yang tidak dikenal mendekatinya, langsung dikejar dan dipeluk. Pas Pampres di era Joko Widodo tentu jauh lebih sigap. Jaga jarak, tidak boleh mendekat ke mobil Jokowi. Tetap ada jarak yang harus dijaga sebagai bentuk social distancing. Kekaguman terhadap Jokowi tidak luntur dari dulu sampai saat ini. Sejenak setelah berhenti dan was-was akan dikerumuni untuk diajak foto, para Pas Pampres pun langsung sigap mengawal Joko Widodo untuk melanjutkan perjalanan. Ada seorang berbaju oranye merekam kegiatan itu. Terlihat sekali rekaman diambil dari atas jembatan penyeberangan orang. Mungkin saja ini ada di dekat Jalan Medan Merdeka. Kemungkinan besar video ini diambil saat Joko Widodo mau pulang dari kantor di Jakarta untuk kembali ke kediamannya di Bogor. Social distancing tetap terjaga. Apa yang dikerjakan Jokowi rasanya cukup jelas. Memerhatikan warga. Setelah viral video kelompok ojol menantang-nantang pemerintahan, Jokowi bergerak dengan diam. Tidak ada wartawan yang ia kumpulkan seperti si Ani Superbodoh yang mengumpulkan wartawan untuk membahas tentang PSBB. Goblok banget kan? Presiden Jokowi natural saja. Dia membagi-bagikan beberapa kantong yang sangat mungkin isinya makanan. Jokowi membiarkan warga menjadi jurnalis amatir. Inilah kerja yang sejati. Tidak ada pencitraan. Ia tahu bahwa wabah COVID-19 ini merugikan banyak orang. Joko Widodo paham betul, tapi di dalam kinerjanya, ia berhasil membawa Indonesia sebagai satu dari hanya 3 negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya naik. Kita harus puji Tuhan untuk hal ini. Ia adalah presiden yang baik. Dia selalu memberikan inspirasi, berempati kepada kondisi rakyatnya. Hal ini hanya terjadi karena beliau lahir dari rakyat kecil seperti saya ini. Semoga Pak Joko Widodo selalu dijaga Tuhan Yang Maha berbelas kasih kepada manusia-manusia ciptaannya. Joko Widodo adalah satu dari sekian banyak presiden yang pernah ada di Indonesia.
Yang paling gokil, dia tidak takut berkerumun bersama warga, karena ia adalah bagian dari warga. Bayangin aja, di sepanjang sejarah ini, mana ada presiden yang sengaja menepikan mobilnya di halte. Bukannya menilang para ojol yang mangkal dan ngemper, malah bagi-bagi sembako. Mantap betul. Intinya satu, presiden gue gokil. Gue bangga jadi orang Indonesia karena presiden gue merakyat dan menginspirasi.